Yutis, ketemu lagi dalam acara Tanya Dokter Debut. Acara yang mengupas seputar kesehatan kulit sehingga Anda mendapatkan sesuatu yang benar, wawasan yang benar tentang perawatan kulit. Dan hari ini topik kita adalah tentang hal-hal yang sering salah dalam perawatan kulit. Tentunya kita bersama Dr. Kori. Hai dok. Halo Pak Joko. Dok, ini saya beberapa hari kemarin saya browsing, ya saya cek gitu. Banyak beberapa berita yang banyak masyarakat kita tuh yang salah dalam menangkap. Ya salahnya karena apa ya? Karena salahnya banyak media yang tidak mengedukasi dengan benar. Nah, saya sekarang mau nanya ke dokter. Ada satu hal yang sering beauties ini kadang-kadang mereka mengiyakan ini begitu. Contohnya adalah tidak mencuci wajah setelah olahraga. Nah, gimana nih menurut dokter? Tidak mencuci wajah setelah olahraga ya. Harusnya bagaimana dok? Itu harusnya setelah berolahraga ini kan kita berkeringat tentu. Berkeringat, kemudian kalau untuk kulit-kulit berminyak itu juga nanti minyaknya akan menumpuk. Apalagi misalkan olahraganya di outdoor itu pasti ada polusi, asap, debu dan lain-lain. Itu kalau misalkan menyumbat kelenjar minyak nanti bisa menimbulkan jerawat. Jadi begitu kita selesai olahraga sebaiknya langsung mencuci muka. Ya, mungkin yang sering ditangkap oleh beauties adalah, saya pernah dengar gini, habis kena sinar matahari jangan cuci muka, nanti takutnya wajahnya jadi blemish. Ya mungkin kalau bijaknya adalah ya jangan langsung lah ya. Tenangkan dulu kulit Anda sebentar, kemudian baru setelah itu cuci muka seperti biasa. Iya betul, tentunya dengan menggunakan sabun atau facial wash yang benar ya. Betul. Nah, jadi artinya apapun kegiatannya ketika Anda habis activity di outdoor, olahraga atau Anda melakukan misalnya naik gunung atau ke pantai, ya tetap harus dibersihkan ya, jangan malas. Karena ada orang beberapa karena suka dengernya salah, jadi dia pulang dari activity karena masih siang, ini kan belum saatnya sore, nggak cuci muka dia tidur. Nah, kalau jerawat muncul yang disalahkan skincare-nya. Ya. Oke, yang nomor 2 dok, bicara tabir surya lagi nih. Tabir surya itu orang itu nggak usah sering-sering pakai, karena kalau pakai nanti bisa begini begitu. Sebenarnya bagaimana sih soal tabir surya ini dok? Penggunaan tabir surya itu tetap harus dilakukan, tetap harus dioles walaupun kita berada dalam lingkungan tertutup. Karena sinar matahari itu selain dia bisa menembus lewat kaca, jadi paparannya akan tetap ada di ruangan yang kita ada. Jadi intinya jangan hanya pakai tabir surya ketika ketemu matahari. Betul. Ya. Nggak ketemu pun nembus ya. Tembus lewat kaca. Oke, jadi kapan nih kita pakai UV protector atau kita pakai sunscreen ini dok? Nah, penggunaan sunscreen atau day cream dep ini bisa dilakukan 30 menit sebelum keluar rumah. Oke, gitu. Jadi jangan tiba-tiba ya. Jadi mau 1 menit pakai ya nggak ada efeknya. Ya. Dok, bicara kalau kita aktivitas lagi di pantai nih, ya, habis di pantai, kemudian kita kan tabir surya kita udah habis nih jamnya. Kita mau main di pantai 10 jam. Padahal tabir surya kita tuh hanya cukup 5 jam. Sebaiknya bagaimana tahapannya? Apakah wajah perlu dicuci lagi, pakai facial wash, baru pakai tabir surya, ataukah boleh ditumpuk, dok? Kalau misalkan beauty sempat untuk mencuci muka, lebih baik cuci muka dulu setelah aktivitas, baru dipakai lagi day creamnya. Itu yang idealnya. Ya, tetapi kan kalau kita main di pantai ya daripada tidak, ya langsung tindih aja dong, dok. Boleh itu ya? pun boleh. Iya. Jadi kalau misalkan beauties nggak ada waktu untuk cuci muka, beauties bisa langsung ditimpa day creamnya 2 kali. Iya, jadi langsung ya, sehingga terprotek lagi ya. Pas mau terprotek lagi tuh berarti dia harus keluar dulu dong dari panas, dok ya. Nggak boleh dong pakai ini panas-panas, percuma kan. Tadi teorinya adalah 30 menit sebelum beraktiviti. Betul. Berarti gimana nih? Agak ngadem dikit, baru pakai lagi, baru balik lagi day creamnya. Oke, baru balik lagi ke kembali berjemur. Oke. Dok, saya membaca nih dok, ya saya pernah membaca ada satu yang kita sebut sebagai melewatkan hal mendasar, ya, melewatkan hal mendasar.
Apa sih yang dimaksud melewatkan hal mendasarnya apa sih dok? Melewatkan hal mendasar contohnya penggunaan skincare. Jadi beauties harus memilih skincare berdasarkan kebutuhan kulit. Kemarin kan kita udah sempat ngebahas tentang tipe-tipe kulit. Betul. Apalagi DEP ini cocok untuk semua jenis kulit. Jadi menggunakan skincare secara teratur, rutin itu harus dilakukan setiap pagi dan malam. Oke, jadi artinya hal mendasar dalam perawatan kulit harus dilakukan. Skincare. Jadi nggak bisa kita bilang, saya udah bosen nih pakai skincare. Nggak bisa ya, karena mendasar. Tidak mungkin usia makin bertambah, lalu harapannya kulit lebih bagus dari sebelumnya. Nggak mungkin, sehingga maka perawatan mendasar itu penting. Ya, perawatan mendasar dok, mungkin kita kasih ulang lagi ke beauties. Perawatan mendasar terdiri dari apa sih dok? Kalau pagi mendasar terdiri dari apa, malam dari apa dok? Untuk pagi biasanya setelah cuci muka kita boleh menggunakan moisture toner. Kemudian kita juga harus menggunakan serum dan yang terakhir adalah penggunaan krim pagi. Ya, kalau pagi pakai krim pagi, kalau malam pakai krim malam. Betul. Gitu ya dok ya. Anda harus memilih produk yang sudah CPKB, cara pembuatan kosmetik yang benar, dan tentunya akan ada yang disebut sebagai nomor BPOM. Dan kalau ada yang lain-lain, ada halal dan lain, silahkan saja. Yang penting adalah memilih skincare dasar yang benar. Kalau skincare dasarnya nggak benar, ya gawat begitu ya dok ya. Nah, dalam catatan saya dok, ini ada orang yang sukanya bilang gini, wajah saya ya sudah, kalau saya pakai skincare, saya nggak perlu lagi ke tempat-tempat kecantikan untuk sesekali facial. Ngapain? Nah, sebenarnya kapan sih dok facial ini diperlukan dok? Kan dokter sebagai seorang dokter estetik pasti sering memberikan saran juga. Bu, sebaiknya ibu datang ke tempat facial supaya bla 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 bla. Nah, kapan ini biasanya dokter menyarankan untuk itu? Nah, untuk beauties juga selain menggunakan skincare tetap harus melakukan facial. Facial itu tindakan, salah satu tindakan di mana kita harus mengeluarkan komedo. Oh, saya sering dengar ekstraksi komedo. Betul. Jadi facial yang benar adalah bicara ekstraksi komedonya, bukan soal facial enaknya ya. Karena orang bilang, wah di sana di tempat A itu kalau facial enak tuh, pijitan wajahnya enak. Sebenarnya bukan soal itunya ya dok ya. Kalau wajah lagi meradang, berjerawat, dimasas wajahnya ya malah berjerawat. Justru yang terpenting dalam facial adalah membersihkan komedo supaya kulit itu bersih. Karena ada beberapa komedo yang memang sulit dan tidak bisa keluar hanya dengan skincare ya dok ya. Contohnya blackhead ya dok ya. Oke. Itu. Jadi kalau misalkan beauties melakukan facial itu biasanya bisa dilakukan minimal 1 bulan sekali atau seperlunya. Gitu. Jadi kalau ada tipe kulit memang yang kadang-kadang aman banget sih dok. Aman yang bersih normal. Cuma dipakai skincare ya tetap bersih, nggak ada komedonya. Ya ini berkat ya namanya. Tapi kalau seandainya blackheadnya banyak kan mengganggu estetis ya silahkan saja. Tidak dilarang ya dok ya. Yang dilarang adalah ketika datang ke satu tempat, kemudian di tempat itu menjual produk-produk bersteroid, produk-produk menggunakan hidroquinon dan bahkan menggunakan merkuri, itu yang tidak boleh. Betul. Ya. Nah kemarin juga ada salah satu contoh Pak Joko. Jadi klien ini dia datang ke sebuah klinik kecantikan, kemudian di situ dia ditawarkan produk-produk dari sana, malah mengatakan kalau produk kita ini tidak cocok digunakan karena bertentangan dengan tindakan yang sedang dilakukan facialnya itu. Ini termasuk mitos menurut saya. Mitos. Ini namanya jualan. Betul. Karena kalau misalkan kita datang ke klinik dan ditawarin ya itu memang sudah prosedur mereka. Namanya juga orang jualan. Betul. Kalau misalkan beauties menggunakan DEP, ingin facial itu masih sangat dibolehkan. Berikutnya lagi yang penting nih, ngomong soal masukan teman. Masukan teman ini menjadi salah satu kesalahan dalam perawatan jadinya. Karena dia merasa temannya ini lebih kaya dari dia, temannya ini lebih pengalaman dari dia, sehingga ketika temannya, dokter teman saya, kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Nah bagaimana nih dok? Seharusnya beauty sih mendengarkan saran siapa sih sebenarnya? Untuk beauty sebaiknya mendengarkan saran dari orang yang sudah ahli di dalam bidang tersebut, misalkan dokter estetika atau spesialis kulit gitu. Jadi jangan asal mendengarkan omongan dari orang-orang yang lain, karena setiap kulit itu
itu kan kebutuhannya berbeda-beda, dan nanti dokter itu akan menyarankan treatment atau skincare yang sesuai dengan kebutuhan kulit masing-masing. Ya, jadi intinya beauters mesti hati-hati dalam memilih produk skincare. Apapun yang disarankan oleh orang-orang di sekitar Anda, kembali Anda mesti filter. Kembali Anda cek apa formulasinya. Ini produknya sudah ada tulisan apa. Kemudian produk ini dibuat oleh siapa. Testimoninya seperti apa. Karena yang namanya orang menjual produk pasti bilangnya produk itu selalu bagus, selalu nomor satu. Tapi belum tentu, kan begitu ya dok ya. Oke dok, sekarang kan kita bicara udah tadi ada sekitar 5 hal ya, soal hal-hal yang kadang-kadang salah ditangkap oleh beauters, kemudian itu menjadi seolah-olah jadi ilmu, padahal itu hoax gitu ya. Nah, saran dokter kepada beauters apa? Nah, jadi beauties, kalau misalkan kalian memiliki permasalahan seputar kulit-kulit kalian, sebaiknya konsultasikan langsung dengan dokter yang sudah berpengalaman di bidangnya. Jangan mendengarkan omongan dari orang-orang yang tidak jelas atau memberikan arahan-arahan yang tidak sesuai dengan beauties. Dan juga berita ya dok ya. Betul. Berita itu nggak semua berita yang masuk di handphone kita ini pasti benar. Betul, jadi harus disaring lagi dan konsultasi lagi. Yes, oke. Beauties, kita hari ini udah bahas tentang hal-hal yang sering beauties dengar dan itu belum tentu benar. Semoga ini mencerahkan, memberikan wawasan dan membuat Anda jadi punya wawasan yang benar dan Anda bisa berbagi kepada orang lain dengan informasi yang benar juga. Saya Joko Kurniawan menutup acara ini. Salam kulit sehat.